Wala quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam untuk Rasulullah, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua hingga yaumil qiyamah. Amin. Allahumma. Pendengar Roda FM yang dimuliakan Allah, Ramadan dianggap bahkan disebut-sebut sebagai bulan yang paling istimewa dan sangat dimuliakan oleh Allah. Karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Apapun sebenarnya yang berinteraksi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Ya. Kita tahu Makkah dan Madinah adalah dua kota suci yang sangat mulia. Karena di dua kota suci ini Allah menurunkan Al-Quran. Kita tahu Nabi yang sangat mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Dan kita tahu juga Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Karena Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita agar kita dimuliakan dan kita menjadi mulia dengan sendirinya, baik di mata manusia, bahkan di mata Allah. Maka tidak ada cara lain, kita harus perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Jadi amalan apa saja yang dianjurkan atau diperbanyak di bulan Ramadan? Sebenarnya semua amalan itu baik, ya, selama bernilai ibadah. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, karena semua adalah dinilai kebaikan. Bahkan tidurnya orang berpuasa pun itu bernilai ibadah. Tapi alangkah sayangnya ya kalau kita bulan Ramadan ini cuman tidur aja. Mentang-mentang nilainya ibadah, kita cuman tidur aja kan. Ya, kita maksimalkan ya ibadah-ibadah yang lain. Tilawah Quran, ya, sholat-sholat sunnah, dan rajin bersedekah, ini luar biasa pahalanya. Ya. Kemudian bagaimana cara terbaik kita memanfaatkan waktu? Ya, sebaiknya kita atur waktu itu, kita schedule ya. Kita atur, tertulis ya, supaya diingat gitu. Jam berapa saya harus tilawah Al-Quran gitu kan. Jam berapa saya baca tadabbur Al-Quran. Atau aktivitas yang lain, kebaikan. Misalnya sedekah. Nah, sedekah itu kan yang paling bagus di waktu subuh. Ya kita tulis saja. Subuh saya harus bersedekah gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu-waktu itu. Atau kalau kita tidak bisa mengambil semua aktivitas ibadah itu, ya kita bisa pilih-pilih waktu ya. Pilih waktu yang mustajab. Gitu. Menjelang maghrib, nah itu waktu-waktu yang mustajab. Ya, kita perbanyak tilawah Al-Quran sebelum maghrib. Kita perbanyak mendengarkan tausiah, ya contohnya seperti sekarang ya, menjelang maghrib itu waktu-waktu yang mustajab. Atau di sepertiga malam, kita banyak sholat malam di situ, kita banyak tilawah juga. Itu seandainya kita sibuk, misalnya urusan dunia, kita masih kerja, kita masih punya aktivitas yang lain, ya kita harus pinter-pinter pilih-pilih waktu yang mustajab itu. Kemudian apa saja sih keutamaan orang yang berpuasa?
di bulan Ramadan. Nah, kalau ibadah-ibadah lain itu pahalanya Allah sebutkan, ya. Misalnya sedekah di luar di bulan Ramadan itu Allah ganjar, Allah balas dengan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan Allah beri sampai 700 kali lipat kebaikan. Itu sedekah. Kemudian sholat, ya. Sholat sunnah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan sholat wajib di bulan lain. Itu Allah sebutkan itu semua ibadah-ibadahnya. Tapi khusus puasa, Allah sendiri nyatakan, as-saumu li wa ana a'zi. Puasa itu adalah untukku, maka aku yang akan memberi balasannya. Jadi kita sendiri nggak tahu pahala puasa kita tuh seperti apa besarnya itu. Itu hanya rahasia Allah. Berapa banyak Allah akan memberi balasan dari puasa kita ini. Dan bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi yang paling bagus supaya ibadah kita ini berkualitas adalah dengan melihat keutamaan-keutamaan tadi. Keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini banyak sekali dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Terus kita akan memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Lihat keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Kemudian dari puasa sendiri itu memiliki hikmah, ya, beberapa hikmah. Dan hikmah yang paling besar ya sebenarnya itu pahala yang tidak terbatas itu, yang Allah sendiri akan membalas kebaikan-kebaikan di puasa kita itu. Tetapi secara kasat mata, ya, cara kita sebagai manusia, ada hikmah yang bisa kita lihat juga. Misalnya secara individu. Secara individu itu kita lihat ruhiyah orang-orang yang berpuasa itu senantiasa meningkat keimanannya. Ya. Imannya orang yang berpuasa itu aneh kalau nggak meningkat kan gitu. Nah makanya hikmahnya di situ. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh insya Allah akan terjadi peningkatan keimanan. Bahkan ujung-ujungnya nanti goalnya adalah la'allakum tattaqun. Menjadi takwa kita itu dengan puasa. Kemudian secara individu juga pikiran kita, ya, fikrah kita ini menjadi salimah atau lurus, benar sesuai dengan tuntunan ilahi. Tidak nyeleneh gitu loh. Kita punya pikiran. Kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. Kemudian secara fisik, ya, hikmah secara fisik itu badan kita ini menjadi sehat, ya. Jasmani kita ini sehat. Banyak penelitian para dokter itu terjadi peningkatan imunitas, ya, atau terjadi detoksifikasi, pembuangan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Ya, berfungsinya hormon-hormon dengan baik. Ya, sirkulasi darah semakin lancar. Itu bukti dari hikmah puasa kita secara fisik. Kemudian secara sosial juga munculnya kepedulian sosial kita, ya. Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang kurang makan, gitu kan. Di bulan Ramadan ini kita merasakan betul, seperti ini rasanya, menahan lapar dan haus gitu. Mereka itu yang kurang beruntung, bukan hanya bulan Ramadan menahan lapar dan haus ini, sepanjang hari bahkan, ya. Dan itu akan muncul kepedulian sosial kita, ya, rasa simpati, empati kita kepada mereka. Dan bagaimana cara kita menjaga semangat, ya, agar semangat Ramadan ini
tetap tumbuh nanti di bulan-bulan lainnya, bukan hanya bulan Ramadan. Nah, para sahabat dulu itu mengatakan bahwa seandainya Allah berkenan, aku ingin bulan-bulan lain ini adalah seperti bulan Ramadan. Oh, itu semangatnya para sahabat luar biasa, karena pahalanya yang begitu besar, keistimewaannya yang begitu besar di bulan Ramadan ini, maka kita juga bisa mencontoh para sahabat itu. Ya, kita jadikan ya semua bulan itu seakan-akan seperti bulan Ramadan, sehingga kita bukan hanya rajin ibadah, ya, kita bukan hanya rajin sedekah di bulan Ramadan ini, tapi di bulan-bulan berikutnya kita tetap bisa meneruskan kebiasaan baik ini, karena kita menganggap bulan-bulan lain juga seperti bulan Ramadan. Dan perubahan positif apa yang diharapkan setelah Ramadan selesai ini? Itu ya, yang pertama tadi peningkatan keimanan. Ibadah kita semakin rajin, ya, baik dari segi kualitas, ya, dan kuantitasnya. Jadi semakin berkualitas dan semakin banyak. Nah, itu diharapkan perubahan positif dari Ramadan. Kemudian secara fisik tadi, ya, badan kita jadi sehat, ya, lebih semangat lagi kita dalam bekerja karena fisik kita ini makin sehat. Pikiran kita tadi jadi jernih, ya, tidak ada lagi piktor-piktor, pikiran kotor yang merasuki di otak kita ini. Apalagi punya pikiran yang parno-parno. Nah, mungkin kalau di bulan di luar Ramadan, ya kan, kayak nggak ada beban, misalnya buka situs-situs porno di internet itu. Tapi kalau udah Ramadan masuk, kayaknya hati-hati ini. Oh, jangan-jangan nanti puasa saya ini sia-sia kalau pikirannya kotor seperti itu. Nah, itu diharapkan perubahan positif itu bukan hanya terjadi di bulan Ramadan ini nanti. Ya, pikiran-pikiran kita yang kotor tadi bisa jernih, bisa bersih sesuai dengan tuntunan ilahi. Kemudian perubahan positif ya secara sosial tadi, kita lebih peduli lagi di tengah masyarakat, ya, lebih empati lagi melihat keadaan orang-orang yang, ya, mohon maaf, mungkin ekonominya di bawah kita, ya kan, kita akan merasakan lah apa yang dia rasakan. Dan Ramadan memang momentum untuk memperbaiki diri, ya. Jadi bulan Ramadan ini sangat tepat kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Gini saja ya logikanya. Orang puasa itu kan nggak ada yang lihat ya, selain dirinya sama Allah. Seandainya dia korupsi aja, minum gitu kan, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa nggak dia lakukan itu, minum di siang hari misalnya? Atau pura-pura wudhu, ya kan, mau sholat wudhu sambil neguk satu tegukan air di keran itu, nggak ada yang lihat juga. Tapi kenapa kita nggak berani melakukan itu? Karena kita benar-benar di bulan puasa ini merasa diawasi oleh Allah. Maka kita, ya, akan bersikap jujur di bulan Ramadan ini. Nah, jujur kita ini diharapkan bukan hanya pada bulan Ramadan ini. Diharapkan dapat jujur di bulan-bulan lain dan dari segala hal, ya, dari semua perbuatan kita.
dari perkataan kita bisa jadi jujur, ya. Kemudian dari perbuatan kita jujur, ya. Apa saja yang kita lakukan, ya. Dan bukan hanya di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi manusia yang jujur. Dan yang terakhir, persiapan spiritual apa sebelum masuk bulan Ramadan ini. Jadi ulama salaf itu mengatakan gini, kalau bahasa Arabnya ya, Rajab sahrul zar'i wa Sya'ban sahrul saqfi wa Ramadan sahrul hasadi. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban ini adalah bulan memelihara. Dan Ramadan adalah bulan panen. Nah, ini intinya ya. Kenapa dikatakan Ramadan ini bulan panen, bukan bulan latihan? Maka saya kurang sependapat dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan latihan. Ya, boleh-boleh saja mungkin ya pendapat itu. Tapi saya kurang sependapat. Kenapa? Kalau kita baru latihan di bulan Ramadan, kapan kita mulai main seriusnya ini? Baru latihan. Padahal dikatakan oleh ulama-ulama salaf ini, Ramadan ini ya bukan latihan, tapi panen. Panen apa tadi? Panen rezeki dan panen pahala ya. Kita ambil pahala, rezeki sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Jangan baru latihan, baru mulai belajar ibadah, mau belajar sholat, belajar. Enggak. Kita ambil itu. Kapan itu latihannya? Ya latihannya sebelum Ramadan kemarin. Ya, bahkan para sahabat Rasul itu ya, 11 bulan sebelum Ramadan itu adalah penuh dengan latihan-latihan. Setelah itu masuk gelanggang pertandingan betul di bulan Ramadan ini. Ngambil panenan pahala sebanyak-banyaknya. Panenan rezeki yang Allah berikan. Jadi rezeki yang sebenarnya itu adalah kita ambil nanti di akhirat ya. Kalau di dunia ini kan rezekinya semu. Semu itu enggak abadi kita memilikinya. Sebentar saja. Kita punya rumah bagus. Memang itu rezeki. Punya mobil yang bagus. Itu rezeki. Tapi sebentar saja kita menikmati rezeki yang ada di dunia. Tapi rezeki yang hakiki, yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Ya. Maka kenapa bulan Ramadan ini saya katakan sebagai bulan panen? Karena panen rezeki adanya di bulan Ramadan. Kita bisa sholat malam, sedangkan orang lain pada tertidur. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa tilawah Quran, sedangkan orang lain nggak pada mau baca Quran. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bersedekah ya setiap hari di bulan Ramadan, sementara orang lain enggan bersedekah. Itu adalah rezeki yang Allah berikan, yang nanti akan kita ambil. Panen rezeki itu adalah di akhirat. Ya. Maka rezeki pahala di bulan Ramadan ini sangat melimpah. Tapi bisa jadi orang itu tidak mendapatkan, nggak panen rezeki. Karena nggak diambil. Rezeki itu kan nggak serta-merta Allah berikan gitu saja. Ya. Kita nggak bisa memanennya kalau kita nggak mau berusaha untuk mengambilnya. Bagaimana cara mengambilnya? Yaitu dengan bersemangat. Banyak sekali rezeki-rezeki yang Allah berikan. Baik rezeki itu hanya ada di bulan Ramadan atau ada di bulan lain, tetapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan itu jauh lebih besar pahalanya, ya. Dan contohnya misalnya puasa, ya. Puasa itu kan
ada memang puasa sunnah kan di bulan lain. Tapi khusus di bulan Ramadan itu wajib puasa itu. Maka siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, itu Allah janjikan akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kan rezeki ya. Rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh penuh keimanan, pasti Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Itu kan rezeki. Kemudian adanya sholat tarawih. Itu tidak ada di bulan lain. Siapa yang sholat tarawih dengan keimanan juga Allah akan ampuni dosanya itu. Ada lagi rezeki yang ketiga, yaitu pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Ini adalah rezeki. Maksudnya apa? Peluang untuk berbuat kebajikan, berbuat amal baik itu sangat lebar sekali. Sedangkan peluang untuk bermaksiat itu menjadi kecil. Jadi sempit bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, rezeki yang hanya ada di bulan Ramadan adalah rezeki Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah pastikan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan bukan hanya Allah ampuni dosanya, pahala yang Allah berikan itu melebihi dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Dan itulah peluang panen rezeki yang hanya ada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita semangat ya. Ini sebentar lagi nih kita Ramadan ya. Berapa hari lagi nih? Iya. Tinggal 3 atau 4 hari lagi nih. Ya. Maka ya tinggal sedikit ini, maka ayo kita jemput panen rezeki itu ya. Lumayan lah 4 hari ini kita perbanyak sholat, ya, perbanyak tilawah Quran, perbanyak sedekah ya, dan perbanyak kita ibadah-ibadah lain. Dan ini jadi momentum kita nanti lebih semangat lagi ya di bulan-bulan setelah Ramadan ini, dan jadi modal kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi nanti di bulan Ramadan, kita akan lebih semangat lagi di tahun depan, insya Allah. Ya mungkin itu Mbak, kalau